Om Swastiastu. Juru Bendesa lan Prajuru Desa Adat Saneda Hatuangyang Titiang. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa adat. Adapun tujuan media ini kami susun adalah untuk memberikan pedoman kepada desa adat dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa adat dengan tetap memberikan keleluasaan desa adat dalam mengatur keuangan rumah tangganya sendiri. Menunjuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, bahwasanya desa adat dalam mengelola keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka desa adat memiliki kewajiban menyusun dokumen keuangan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja desa adat. Anggaran pendapatan dan belanja desa adat adalah dokumen yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran desa adat selama periode 1 tahun. Dan menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan bagi prajuru desa adat dalam 1 tahun anggaran. Adapun struktur anggaran pendapatan dan belanja desa adat, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan desa adat adalah rencana pendapatan desa adat yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa adat merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar kesepakatan dalam paruman desa. Pendapatan desa adat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa adat, di mana segala bentuk pendapatan desa adat ditampung dalam rekening kas desa adat atau RKDA. Pendapatan desa adat bersumber dari 1. Pendapatan asli desa adat, 2. Hasil pengelolaan padruan desa adat, 3. Alokasi APBD provinsi, 4. Bantuan pemerintah kabupaten atau kota, 5. Bantuan pemerintah pusat, 6. Hibah dan sumbangan dana punya pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan lain-lain desa adat yang sah. Pendapatan asli desa adat, hasil pengelolaan padruan desa adat, serta pendapatan lain-lain desa adat yang sah harus dituangkan dalam pararem desa adat. Belanja desa adat merupakan perencanaan belanja yang digunakan untuk membiayai keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan desa. Belanja desa adat kemudian diklasifikasikan menjadi 2, yaitu belanja rutin dan belanja program. Segala bentuk belanja terkait operasional penyelenggaraan pemerintah desa dianggarkan pada pos belanja rutin, sedangkan segala bentuk belanja penyelenggaraan kegiatan baga perhyangan, pawongan, dan palemahan dianggarkan pada pos belanja program.
Khusus untuk kegiatan yang dibiayai dari sumber pendapatan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, maka Desa Adat membuat dokumen tersendiri yang disebut Rencana Keuangan Tahunan atau RAT. Meskipun RAT dituangkan ke dalam bentuk dokumen tersendiri, namun tetap menjadi satu kesatuan di dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa Adat. RAT akan menjadi salah satu dokumen persyaratan dalam pengajuan dan pencairan dana Desa Adat yang dialokasikan dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Pembiayaan Desa Adat adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan Desa Adat terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berupa silpa tahun anggaran sebelumnya, yaitu adalah penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Dapat berbentuk penyertaan modal untuk BUPDA dan LPD. Berikut kami sampaikan mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa Adat dan mekanisme perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Adat. 1. Pada bulan Maret, Desa Adat memiliki kewajiban menyusun dan menyampaikan RAT yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali untuk tahun anggaran berikutnya. 2. RAT disusun oleh prajuru Desa Adat yang mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran yang berlaku pada tahun berkenaan. 3. Penyusunan RAT didahului dengan penggalian gagasan program Desa Adat di Soang-Soang Banjar melalui sekurang-kurangnya pesangkepan prajuru Banjar Adat. RAT ditandatangani oleh Bendesa Adat dan Penyarikan berdasarkan berita acara hasil paruman adat untuk kemudian disampaikan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. 4. Program-program yang sebelumnya dituangkan dalam RAT akan menjadi bagian dari rencana pembangunan 1 tahun di Desa Adat dan ditetapkan dengan pararem pada bulan Juli. 5. Rencana pembangunan 1 tahun di Desa Adat untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan rancangan APB Desa Adat. 6. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa Adat selanjutnya dibahas, kemudian ditetapkan dalam pesangkepan prajuru Desa Adat bersama Sabe Desa Adat paling lambat tanggal 31 bulan Desember. Desa Adat dapat melakukan perubahan APB Desa Adat sebagai upaya Desa Adat menyesuaikan rencana keuangan dan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran atau sebaliknya. Bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran belanja Desa Adat. Perubahan atas setiap komponen APB Desa Adat memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Ada perbedaan alasan untuk perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja. Begitu juga untuk alasan perubahan atas anggaran pembiayaan, kecuali untuk penerimaan pembiayaan berupa silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
yang memang menjadi salah satu alasan utama mengapa perubahan APB Desa Adat dilakukan. Perubahan atas pendapatan. Anggaran pendapatan direvisi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan karena beberapa sebab, di antaranya 1. Tidak terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran. 2. Perubahan kebijakan tentang pendapatan desa dan penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini. 4. Perubahan atas belanja. Anggaran belanja direvisi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan karena beberapa sebab, di antaranya 1. Perubahan harus dilakukan apabila prediksi atas silpa tidak akurat. 2. Perubahan karena adanya pergeseran anggaran. 3. Perubahan karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Perubahan target atas pendapatan asli desa adat dapat berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. 5. Perubahan atas pembiayaan. Perubahan atas pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APB Desa Adat harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus atau defisit dalam APB Desa Adat berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan dengan mengkoreksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa. Adapun mekanisme perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa adat, yaitu Prajuru Desa Adat menyusun rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa adat. Rancangan perubahan APB Desa Adat dibahas bersama dengan Sabda Desa melalui Pasangkepan. Rancangan perubahan APB Desa Adat ditetapkan menjadi perubahan APB Desa Adat bersama Prajuru Desa Adat dengan Sabda Desa melalui mekanisme Pasangkepan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi pedoman bagi Bendesa lan Prajuru Desa Adat dan pihak terkait lainnya dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa adat. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.